Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran PJOK. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Baik, kita mulai ya pembahasannya. Pada video ini kita akan membahas tentang cedera olahraga. Apa itu cedera olahraga? Cedera olahraga adalah segala bentuk akibat berolahraga yang melampaui batas kemampuan tubuh. Penyebab cedera olahraga diantaranya ada 4. Yang pertama, kurangnya pemanasan sebelum olahraga. Yang kedua, melakukan teknik gerak yang salah. Ketiga, memaksakan diri untuk melakukan gerakan di luar kemampuan tubuh. Dan keempat, tidak dilakukannya pendinginan setelah berolahraga. Jenis-jenis cedera dan penanganannya. Yang pertama ada memar atau kontusio. Memar adalah luka yang ditimbulkan oleh pukulan benda tumpul dan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan bawah kulit. Memar biasanya ditandai dengan pembekakan dan kulit yang membiru. Penanganan memar. Yang pertama, kompres dengan es selama kurang lebih 2 menit daerah yang mengalami memar. Kemudian, kalian juga perlu istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Serta hindari benturan di daerah cedera saat berolahraga lagi. Cedera yang kedua yaitu pendarahan. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebagai akibat dari pukulan atau terjatuh. Pendarahan ada 2, pendarahan hidung atau pendarahan mulut. Kita pelajari pendarahan hidung lebih dahulu ya. Pendarahan hidung merupakan cedera akibat pecahnya pembuluh darah di dalam hidung, atau biasanya bisa kita sebut dengan mimisan. Penanganannya yaitu penderita didudukkan, lalu dilakukan penjepitan pada batang hidung sedikit ke bawah tulang rawan dengan jari tangan kurang lebih 5 menit. Kemudian kompres dingin sekitar batang hidung, mata hingga pipi. Bersihkan hidung dan mulut dari bekas-bekas pendarahan. Nah, berikut adalah posisi penanganan pendarahan hidung yang tepat. Biasanya ketika orang mimisan akan mengangkat kepalanya ke atas, tapi itu adalah sikap yang salah ya. Seharusnya ketika terjadi pendarahan pada hidung, lebih baik mencondongkan tubuh dan kepala ke arah bawah untuk menghindari tertelannya darah, sehingga jalan nafas dan pernafasan dapat diamankan. Selanjutnya kita akan belajar pendarahan mulut. Pendarahan mulut adalah cedera yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah dalam mulut. Bisa gigi, gusi, atau bibir kita. Penanganannya, apabila pendarahan tersebut dari bibir atau gusi,
dapat dihentikan dengan menekan secara langsung daerah yang mengalami cedera, kemudian dikompres dingin. Sedangkan apabila pendarahan tersebut akibat gigi goyang, retak, atau patah, maka gigi tidak boleh langsung dicabut. Selanjutnya, penderita lebih baik dibawa ke dokter gigi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jenis cedera yang ketiga yaitu luka. Luka adalah suatu goresan atau sobekan kecil yang terjadi pada kulit, sehingga jaringan di bawahnya mengalami pendarahan. Meskipun goresan atau sobekan kecil, apabila luka tidak ditangani dengan tepat, dapat menimbulkan infeksi dan bernanah pada bagian luka tersebut. Penanganan luka. Bersihkan luka dengan air bersih, kemudian keringkan air pada luka tersebut dengan kain kasa yang steril, lalu obati luka dengan antiseptik atau obat merah. Apabila luka tersebut sangat dalam dan besar, lebih baik dilakukan penjahitan pada luka agar lebih cepat sembuhnya. Nah, itu tadi jenis-jenis cedera yang dapat terjadi saat melakukan olahraga. Nah, berikut adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya cedera saat berolahraga. Ada 5 upaya. Yang pertama, kita dapat melakukan pemanasan sebelum olahraga untuk merenggangkan otot-otot. Kemudian, melakukan teknik gerak dengan benar, sesuai yang dicontohkan oleh guru atau pelatihmu. Yang ketiga, kita juga harus menyesuaikan beban latihan dengan kemampuan tubuh. Jangan melakukan gerak-gerak yang di luar kemampuan tubuh kita. Upaya yang keempat, kita juga harus melakukan pendinginan setelah berolahraga, agar otot-otot yang tadinya tegang saat berolahraga dapat dikendurkan kembali. Dan yang paling penting, jangan bercanda atau bergurau saat melakukan gerak-gerak pada olahraga, karena ketidakseriusan kita saat melakukan olahraga dapat menyebabkan cedera-cedera yang ringan sampai cedera yang serius. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga ilmu dan informasi yang kalian dapatkan dari video ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya dimanapun dan dengan siapapun kita belajar.